wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Hoppers, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Bisikan, bincang inspirasi dan mengasyikkan. Di mana podcast Bisikan ini itu membahas banyak hal, bukan hanya tentang kesehatan aja, tapi juga pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi, musik, dan banyak hal yang nantinya bakal menginspirasi anak-anak muda di luaran sana. Tentunya dengan saya, Syifa Naumiliski, sebagai host Bisikan pada pagi hari ini. Langsung saja, mungkin teman-teman Hoppers udah penasaran, siapa sih orang yang sudah ada di hadapan saya sekarang ini, yaitu tamu spesial kita pada pagi hari ini. Yaitu kita sambut Bapak Dr. Rusmimpong SPD MK. Selamat pagi Bapak. Gimana Bapak hari ini kabarnya? Baik, alhamdulillah Sif. Alhamdulillah. Nah, jadi Hoppers, Bapak Dr. Rusmimpong SPD MKes ini merupakan orang nomor 1 di Poltekkes Kemenkes Jambi, yaitu Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, Pak, saya dengar-dengar nih Bapak diangkat dan dilantik menjadi Direktur Poltekkes itu di tahun 2018, benar Pak ya? Betul ya. Nah, itu bisa tolong diceritain nggak Pak, awal mulanya gimana bisa dilantik menjadi seorang direktur? Karena kayaknya nih banyak hoppers-hoppers di luar sana yang punya cita-cita pengen menjadi pemimpin yang menginspirasi kayak Bapak gitu. Baik Mbak Fana, pertama kami merasa terhormat pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa bersama-sama hadir di acara Bisikan yang sangat bagus sekali. Semoga apa yang menjadi agenda kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kaula muda dan pada masyarakat umum. Baik Mbak Fana, Mbak Fana panggilannya ya? Syifa aja Mbak Syifa. Memang betul ya. Jadi di tahun 2018 Bapak dilantik menjadi Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, di mana semuanya pada waktu itu tentu kita berupaya untuk berbuat yang terbaik. Nah, pengalaman Bapak semula tentu dari desa ya, merantau ke Jambi, tentu terus berkiprah di dunia pendidikan dan bisa menyelesaikan studi, dan alhamdulillah ditempatkan di Poltekkes Kemenkes Jambi dan aktif menjadi dosen, kemudian diangkat menjadi Wadir 2, dan setelah itu tepat pada tahun 2018 Bapak menduduki orang pertama di Poltekkes Kemenkes Jambi. Tentu banyak rintangan ya, banyak hal-hal permasalahan yang bisa atau yang Bapak rasakan, tapi dengan berkat perjuangan, berkat kegigihan dalam rangka untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin, tentu perlu bekal-bekal yang harus Bapak siapkan ya. Nah, diantaranya tentu yang pertama Bapak menyiapkan pendidikan, kemudian menyiapkan dedikasi, bekerja dengan baik, dengan jujur, sopan, santun. Nah, semuanya itulah yang bisa mengantarkan Bapak menjadi Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Demikian Mbak Syifa. Oh, luar biasa nih. Itu bisa sangat menginspirasi teman-teman hoppers di luar sana. Nah, di awal jabatan Bapak nih ada nggak tantangan tersendiri? Karena kan di tahun 2018 jurusan dan prodi Poltekkes Kemenkes Jambi gak sebanyak sekarang nih Pak. Ya. Semenjak dipimpin oleh Bapak sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dirasakan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi. Gimana tuh Pak? Ya, baik Mbak Syifa, memang betul ya. Jadi di awal tahun 2018 ya kita terutama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi dengan Bapak telah dilantik menjadi direktur, tentu mempunyai kekuatan atau power dalam rangka menggerakkan Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Jambi. Nah, mulai saat itu Bapak bersama teman-teman dan jajaran Civitas Akademika berniat untuk bisa membesarkan, meningkatkan mutu di Poltekkes Kemenkes Jambi,
yang dulunya prodi kita cuma 7, jurusan kita 4, menjadi saat ini 14. Kemudian akreditasi yang dulu waktu itu malah masih ada yang tidak capable ya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan 14 program studi, 9 kita sudah unggul dan 5 sudah sangat baik sekali. Dan alhamdulillah pada tahun ini 5 prodi kita yang kita siapkan untuk diakreditasi, kita akan berusaha untuk unggul. Nah, kesemuanya ini adalah berkat kerjasama yang baik ya dari Civitas Akademika, Poltekkes Kemenkes Jambi, termasuk Mbak Siva sendiri ya selaku mahasiswa untuk bisa bahu-membahu bersama teman-teman, dosen dan tendik beserta jajaran lainnya, sehingga upaya Bapak kita bersama membesarkan Poltekkes Kemenkes Jambi ini bisa kita wujudkan dan dapat dirasakan manfaatnya saat ini bagi kalian ya. Demikian Mbak Siva. Wah, keren banget nih Hoppers. Terus Pak, saya dengar-dengar nih bakalan ada jurusan baru ya. Itu benar atau enggak sih Pak? Ya, betul Mbak Siva ya. Jadi seiring waktu dengan banyaknya animo masyarakat kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, tentu kita saat ini melalui jajaran Wadir 1 dan Kapus Mutu Fasbandik sudah mempersiapkan ya 5 prodi baru kita yang telah kita siapkan, yaitu teknologi bank darah, kemudian gizi dietetika, program sarjana terapan, kemudian juga diploma 3 Anafarma, kemudian juga manajemen informatika kesehatan MIK yang nanti berkedudukan di promosi kesehatan ini, serta jurusan-jurusan lain yang nantinya bisa membuat daya ungkit kita di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Dan tidak tertutup 5 prodi ini saja. Dengan seiring waktu nanti kita akan siapkan prodi-prodi baru yang bisa menguntungkan bagi Poltekkes Kemenkes Jambi sebagai BLU dan bagi masyarakat Jambi dan Indonesia pada umumnya. Ya. Wow, jadi ini buat adik-adik yang masih SMP atau SMA yang bingung mau kuliah kesehatan gimana, bisa banget di Poltekkes Jambi Pak ya. Betul Mbak Siva. Karena Poltekkes Jambi ini kampus negeri Pak ya, di bawah naungan Kementerian Kesehatan gitu. Mungkin teman-teman Hoppers juga pengen tahu apa aja sih sarana dan prasarananya nih Pak. Ditambahkan sekarang lagi era gencar-gencarnya teknologi nih Pak. Nah itu gimana Pak? Ya, baik Mbak Siva, kita di Poltekkes Kemenkes Jambi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu terus berbenah diri ya. Di antaranya mungkin Mbak Siva dan teman-teman bisa lihat infrastruktur kita di Kota Baru saat ini sudah kita siapkan. Kemudian dalam rangka program digitalisasi kita juga sudah menyiapkan CBT Center kita. Kemudian dalam rangka mahasiswa kita nanti untuk bisa bekerja di luar negeri maupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang mumpuni, kita juga sudah menyiapkan laboratorium bahasa kita yang kesemuanya itu nanti akan mampu mengangkat dari devisa negara khusus melalui mahasiswa kita yang bekerja di luar negeri. Juga nih Mbak Siva yang tidak kalah pentingnya, kita saat ini memiliki kelas internasional. Wow, keren banget. Nanti bisa membawa daya ungkit bagi Provinsi Jambi khususnya, tentu dengan mereka ini bekerja di luar negeri. Karena semuanya tentu kita tidak mengharapkan siapa sih yang tidak pengen jadi pegawai negeri ya. Tetapi karena regulasi yang ada saat ini agak kecil ya, sehingga ke depan dengan pola-pola yang telah kita siapkan ini, insya Allah nantinya para mahasiswa yang kuliah di Poltekkes Kemenkes Jambi, digitalisasi ini tetap kita utamakan. Demikian Mbak Siva. Luar biasa banget nih. Jadi buat apa lagi teman-teman Hoppers ragu buat masuk ke Poltekkes Kemenkes Jambi, karena sarana dan prasarananya udah lengkap banget, udah keren banget nih. Kemudian Pak, untuk SDM-nya nih, seperti yang kita ketahui kan para dosen dan tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes Jambi ini kebanyakan rata-rata pendidikannya S2. Tapi sekarang saya dengar-dengar udah banyak banget dosen-dosen yang pendidikan doktor S3. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Apa diwajibkan atau enggak?
atau Poltekkes Jambi ini memfasilitasi dosennya untuk lanjut pendidikan gitu Pak? Ya, baik Mbak Siva, memang betul ya, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia. Kalau institusi itu pengen bermutu, tentu salah satunya melalui sumber daya manusia yang mengajar di sana. Nah saat ini alhamdulillah nih Mbak Siva dan teman-teman semua, saat ini kita telah memiliki 12 orang doktor ya. Kemudian yang sedang tugas belajar saat ini ada di Universitas Indonesia, ada di Ponorogo, ada di Gajah Mada. Saat ini berjumlah 6 orang ya. Kemudian juga yang sedang izin belajar di Universitas Jambi juga saat ini 19 orang. Nah, kesemuanya ini nanti akan mampu mengungkit dari pengembangan sumber daya manusia kita di Poltekkes Jambi, dan Bapak berharap selaku pimpinan ya pada tahun 2025 akhir itu 50% dosen kita sudah S3 ya. Amin. Ini sengaja Bapak hibau dan ajak dan sedikit untuk memaksalah ya, sehingga teman-teman ini mau meningkatkan kompetensinya di perguruan tinggi, khususnya melalui izin belajarkah, melalui tugas belajarkah, yang kesemuanya difasilitasi oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Demikian Mbak Siva. Wah, luar biasa banget nih. Ternyata paksaan dari Bapak ini bersifat positif ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Terus untuk rencana kedepannya gimana nih Pak? Apakah bakal ada kejutan-kejutan baru dari Poltekkes atau gebrakan baru nih? Ada ya Mbak Siva ya, di antaranya pagi ini kita menyaksikan bersama, kita melakukan peresmian Hope Forecasting Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi yang diinisiasi oleh jurusan promosi kesehatan, termasuk Mbak Siva nih dengan teman-teman pagi ini sudah menyiapkan diri, dan insya Allah ke depan kita akan berupaya jika Allah meridhoi Hope Forecast kita ini akan kita jadikan radio amatir ya, yang nanti akan menghimpun semua informasi-informasi yang dikeluarkan melalui Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi. Kemudian juga kejutan lain nih Mbak Siva ya, kita akan berupaya untuk terus meningkatkan sarana prasarana kita ya, kemudian alat bantu belajar mengajar kita termasuk tempat kita saat ini berada ya. Benar. Jadi sarana prasarana juga kita harus ciptakan yang nyaman, yang enjoy untuk kita menyampaikan informasi, yang kesemuanya itu tentu perlu tahapan-tahapan dan perencanaan yang matang, sehingga nanti insya Allah pas waktunya keberkahan itu akan dinikmati oleh kita semua dan masyarakat secara umum. Demikian Mbak Siva. Gitu teman-teman. Jadi jangan ragulah untuk masuk Poltekkes Jambi. Satu lagi nih Pak, pesan Bapak untuk anak muda di luaran sana apa Pak? Ya, baik Mbak Siva. Dengan berakhirnya acara bisikan kita pagi ini ya, tentu Bapak selaku pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi mengajak, menghimbau para anak muda untuk jangan ragu-ragu memilih Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi sebagai tempat mewadahi masa depan ya. Dengan kita siapkan saat ini ada 14 program studi dan 7 jurusan yang kesemuanya itu difasilitasi oleh SDM yang handal, sarana prasarana yang memadai, juga dengan ramah tamah daripada dosen dan pengelolanya. Demikian Mbak Siva. Mbak Siva merasakan sendiri kan nyamannya di Benar banget Pak. Jambi. Jadi teman-teman buruan deh masuk Poltekkes Jambi gitu. Nah, terakhir nih Pak, kesan dan pesannya serta harapannya untuk podcast Hoppers ini apa? Karena ini merupakan episode pertama dan langsung dibuka oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi. Ya, makasih Mbak Siva. Kami memiliki kesan yang sangat bagus sekali, yaitu saya merasa bangga bisa hadir dan bisa meresmikan Hope Forecast kita pada pagi hari ini, karena ini yang perdana, kemudian juga dipioniri oleh jurusan promosi kesehatan. Dan ke depan Bapak berharap agar Hope Forecast kita ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak, dan kalian sebagai pengelola Hope Forecast ini juga bisa mengajak, menghimbau para narasumber nantinya untuk berbicara, menyampaikan informasi sesuai dengan jadwal yang telah kalian buat ya. Silakan lakukan yang terbaik ya. Kita
karena berbuat yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi itu adalah merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Syifa. Wah, jadi gitu ya teman-teman. Semoga juga Hoppers ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Gak kerasa nih dari tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Direktur yang ceritanya benar-benar menginspirasi banget. Terutama bagi anak-anak muda di luar sana yang punya cita-cita menjadi seorang pemimpin yang menginspirasi seperti Pak Rusmimpong ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya, yang mana di tengah-tengah kesibukan Bapak sudah mau hadir di podcast Bisikan, bincang inspirasi dan mengasyikkan. Ya. Jadi Hoppers, itu tadilah bincang-bincang inspirasi hari ini. Semoga kita bisa ketemu di episode-episode Bisikan selanjutnya. Saya Syifa Naomi Rizky, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.